Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Bhikkhu Wagga, kelompok bait tentang bhikkhu. Bait 382. Yo hawe daharo bhikkhu yunjati buddha sasane somang lokang pabbaseti Abha mutto wacandima. Bait 382 artinya, walaupun seorang bhikkhu masih berusia muda, namun bila ia tekun menghayati ajaran Sang Buddha, maka ia akan menerangi dunia ini bagaikan bulan yang terbebas dari awan. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 382 Bhikkhu Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Samanera Sumana. Samanera Sumana adalah murid dari Anuruddhatera. Meskipun ia baru berusia 7 tahun, tetapi ia telah mencapai tingkat kesucian arahat dan memiliki kemampuan batin luar biasa. Suatu saat, ketika gurunya Anuruddhatera jatuh sakit di wihara yang berada di lereng pegunungan Himalaya, ia mengambil air dari danau Anotatta yang jauhnya 500 yojana dari wihara. Perjalanan itu tidak dilakukan dengan jalan darat, tetapi melalui jalan udara atau terbang, berkat kemampuan batin luar biasanya. Suatu hari, Anuruddhatera membawa Samanera Sumana menghadap Sang Buddha, yang saat itu sedang berdiam di wihara Pubbarama,
sebuah wihara persembahan wisaka. Di sana, para biku muda dan samanera mengganggu Samanera Sumana dengan menepuk kepalanya, memegang telinganya, hidungnya, tangannya, dan bersenda gurau menanyakan apa ia tidak merasa bosan. Sang Buddha melihat mereka dan berpikir bahwa akan menunjukkan kepada para biku suatu kualitas luar biasa dari Samanera Sumana yang masih muda. Sudah direncanakan oleh Sang Buddha bahwa beliau berharap beberapa samanera mengambil air 1 guci dari danau Anotatta. Yang Aryananda mencari di antara para biku dan samanera yang berdiam di wihara Pubbarama yang dapat melakukan pekerjaan itu. Tetapi tidak ada satupun yang dapat melaksanakan tugas itu. Akhirnya, Yang Arya Ananda meminta Samanera Sumana yang telah siap untuk mengambil air dari danau Anotatta. Ia mengambil sebuah guci emas besar milik wihara dan segera membawa air dari danau Anotatta untuk Sang Buddha. Seperti hal sebelumnya, ia pergi ke danau Anotatta dan kembali ke wihara melalui jalan udara berkat kemampuan batin luar biasanya. Pada saat pertemuan para biku sore hari, para biku bercerita kepada Sang Buddha perihal perjalanan luar biasa yang telah dilakukan oleh Samanera Sumana. Kepada mereka, Sang Buddha berkata, "Para biku, seseorang yang melaksanakan dhamma dengan tekun dan bersemangat akan dapat memiliki kemampuan batin luar biasa meskipun usianya masih muda." Kemudian, Sang Buddha membabarkan bait 382 berikut. "Walaupun seorang biku masih berusia muda, namun bila ia tekun menghayati ajaran Sang Buddha, maka ia akan menerangi dunia ini bagaikan bulan yang terbebas dari awan." Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang